Yang jadi hostnya siapa? Assalamualaikum. Ih, aing menjengkelan. Halo? Iya Pak, Yang jadi hostnya siapa? Halo? Jamal Pak. Jamal ini bisa ini nanti bisa di breakout room. Bisa Pak? Jadi nanti per kelompok gitu ya. Ya, Ya per kelompok. Jadi nanti itu makanya namanya kan bisa sendirinya join room gitu. Kan ini iya ada nanti bisa sendiri Pak. 16. Ada bisa sampai 16 room nggak? Maksimal berapa? Kurang tahu Pak, tapi nanti dicoba dulu Pak. Ya coba Siapa aja tahu ya. bisa. Kalau Ya, kalau misalnya sampai nggak bisa ya misalnya jadi berapa sih? Jadi di 5 atau 6 room lah ya kalau nggak sampai kayaknya nggak bisa sih kalau sampai 16. Kalau nggak salah kemarin saya berapa 6 apa waktu itu bisa sampai 7 kalau nggak salah bisa. Tapi nanti coba saja ya jamaahnya kalau bisa sampai 16 sih ya 16 ini ya. Jadi siapa? rencananya hari ini eh, saya nanti bawa pengantar pengantar paling berapa menit sih? Mungkin 20 sampai 30 menit ya. Kemudian Anda nanti ya saya pengantar mungkin 30 sampai 30 menit lah. Kemudian nanti Anda berdiskusi ya per kelompok ya untuk mempelajari atau membahas tentang problem problem based learning dengan project based learning ya kemudian team based learning ya. Jadi sebenarnya ini semua ini baik project, problem, tim ini sudah dilakukan sebenarnya sudah dilakukan di dalam setiap perkuliahan sudah saya lakukan itu cuman tidak disebutkan saja bahwa ini adalah problem based learning bahwa ini adalah project based learning gitu ya atau ini time based learning gitu ya. Nah, ini sudah saya bagi kelompok juga itu sudah time based learning sebenarnya ya. Untuk materinya detailnya sudah saya sampaikan di WA ya di grup WA tentang project based learning ya. Nanti dipelajari kemudian nanti didiskusikan kemudian untuk tahap awal mungkin ini aja problem based learning aja atau case study ya atau studi kasus ya sampai UTS mungkin ya itu kemudian nanti setelah UTS baru di akhir UASnya itu adalah project based learning ya. Nah, perbedaan yang sangat yang bisa membedakan dari dua karakteristik problem based learning sama project based learning. Makanya kalau problem based learning PBL, kalau project based learning PJBL ya PJBL. Ada J-nya itu ya, PJBL adalah project based learning, kalau PBL problem based learning ya. Nah, itu yang sangat membedakan dari dua mode ini ya. Kalau project based learning itu ada target ini ya project gitu ya project ada target atau output ya kalau diproduksi mungkin bisa dalam bentuk barang atau jasa gitu ya kalau diproduksi tapi kalau di kita kan akademik ya bukan vokasional gitu ya kalau di kria atau di
boga, busana, mungkin ya di karya apa, karya-karya kreatif. Nah, itu kan ada produknya, ya produk-produk barang atau jasa. Gitu ya. Nah, karena kita ini di level apa, bukan di keterampilan, di vokasional, ya nanti outputnya bisa dalam bentuk apa, desain, ya desain model, bisa dalam bentuk apa, karya tulis, ya artikel karya tulis gitu ya. Alhamdulillah tadi prodi ekonomi dapat juara di apa sih, lomba apa, karya teknologi apa ya. Nah, jadi nanti dari apa, perkuliahan ini akan muncul apa, produk ya, hasil gitu ya, bukan hanya nilai gitu ya. Kalau ceramah, tugas, ujian, UTS, UAS, kan hasilnya paling ini Anda mengetahui, paham, bisa menganalisis, nilai, udah gitu ya. Ya, yang apa, yang konvensional sebenarnya itu sudah out of date ya. Tapi itu tidak tidak menuntut apa ya, kalau di taksonomi Bloom mungkin hanya pemahaman ya, pengetahuan, pemahaman, evaluasi, analisis, paling analisis ya, analisis terus evaluasi. Nah, kalau sekarang kan harus high order thinking, ya harus ada sampai dengan kreativitas ya, kreativitas. Nah, kreativitas ini menghasilkan output ya, hasil ya. Jadi ada project itu ada aktivitasnya, ada nanti project, hasil projectnya ya. Tapi kalau di kalau di seni rupa ya gambar ya, lukisan gitu ya, itu di seni rupa. Kalau di seni musik mungkin lagu, pertunjukan musik atau apa. Kalau di itu, nah kalau di publik nanti outputnya yang terkait dengan publik ya bisa dalam bentuk karya apa, karya tulis lah ya, artikel yang standarnya harus ya bisa masuk jurnal gitu ya, bisa masuk dalam jurnal ya. Jadi kalau di kimia, di fisika kan mereka juga di laboratorium meriset, meneliti ya. Nah, karyanya itu ditulis dalam bentuk artikel. Nah, itu sudah bisa masuk jurnal, jurnal terindeks Scopus, itu mahasiswa ya. Mahasiswa. Nah, dari kita juga ini banyak yang potensial ini, ada Dena, ada Dapo, ada Asep tuh, cara ranggih tah. Mudah-mudahan bisa apa, muncul karya-karya yang ya bisa masuk di PK apa, kreativitas mahasiswa, bisa masuk ke nanti ada misalnya apa, lomba inovasi atau apa ya, dalam atau lomba karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, jadi karya kita mungkin bukan apa, bukan mesti apa, bukan lagu, bukan barang gitu ya, bukan barang, tapi karya tulis ya. Salah satunya karya tulis ya, artikel lah, artikel untuk bisa submit di jurnal ya, jurnal lokal, jurnal kalau bagus lagi jurnal internasional ya. Nah, kemudian bisa dalam bentuk karya digital ya, karya digital itu apa, mungkin video ya, video apa, animasi atau apa ya. Jadi sebenarnya semester kemarin juga tidak menyebutkan apa, tidak menyebutkan PBL atau PJBL, tapi ada karyanya ya. Ada karya-karya video, karya-karya animasi, ada yang dari mata kuliah publik itu saya sudah ada yang kemarin, yang salah satunya kemarin apa, disajikan. Tapi itu kalau nggak salah dulu membuatnya itu tidak terencana ya. Jadi saya hanya memberikan topik terus dibuat, kemudian itu dalam 1 minggu selesai gitu ya.
Nah, semester ini mungkin bisa lebih terencana dengan baik gitu ya. Nah, makanya sebelum ke project itu kan ya semacam media pembelajaran ya untuk membahas topik-topik yang ada di dalam mata kuliah ini gitu ya. Tetapi tidak dengan membaca, tapi tetap pengetahuan konsepnya harus tetap dikuasai gitu ya. Tidak lepas gitu, tetap konsepnya harus dikuasai gitu. Nah, itu ya jadi kalau PJBL project based learning nanti ada kegiatan aktivitas yang intinya kegiatan aktivitas itu lebih ke ini kegiatan observasi ya, meneliti ya, kegiatan meneliti. Jadi kalau meneliti itu kan ada problemnya apa, ya kemudian pemecahannya gimana sih, solusinya gimana. Nah, itu ketika solusi kan harus pakai teori ya. Teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ya berarti harus Anda akses jurnal juga ya. Nah, kemudian dibuat apa masalahnya, kemudian nanti dicarikan solusinya, dikumpulkan datanya, ya, ya seperti riset aja. Cuma ini mungkin mini riset ya, mini riset, dan ini mungkin juga bisa menginspirasi untuk karya akhir Anda, gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya dari sini bisa membuat karya tulis yang bagus, ya artikel yang bagus, kemudian ikut Pinnas apa sih lomba karya tulis ilmiah nasional, kemudian dapat medali emas, itu bisa disetarakan dengan skripsi kalau nggak salah kemarin. Ya, jadi Anda nggak usah membuat skripsi gitu ya. Wah, canggih ya. Jadi Anda bisa membuat karya tulis artikel, ya bisa masuk jurnal, bisa ikut lomba, kemudian Anda juara, dapat medali emas. Nah, itu karya Anda bisa disetarakan dengan skripsi sebanyak 6 SKS. Ya. Kan jadi Anda dari sekarang bikin yang bagus ya, yang bagus meskipun ini kelompok ya, kelompok. Jadi makanya team based learning kelompok. Ya. Tapi dari kelompok ini kan nanti bisa dikembangkan oleh masing-masing anggota kelompok. Gitu, ya. Nah, itu project based learning ya. Jadi ada sesuatu aktivitas, kegiatan, lebih banyaknya riset, karyanya outputnya dalam bentuk artikel, karya tulis, atau bisa juga dalam bentuk tadi ya video, animasi, atau video interaktif, atau apapun ya hasil-hasil produk digital lah, multimedia. Ya. Jadi itu alternatif keluarannya ya dari project based learning ini gitu ya. Jadi silakan Anda milih mau artikel karya tulis ilmiah, artikel, mau nanti membuat video atau mau membuat karya lain ya. Tapi itu nanti di akhir ya, di UAS. Di akhir ya. Kalau problem based learning itu lebih ke membuat kasus ya, studi kasus ya. Jadi problem based learning itu ada banyak tipenya. Salah satu tipenya adalah studi kasus, case study ya. Nah, jadi sampai dengan UTS, nah ini sampai dengan UTS problem based learning ya. Jadi Anda mencari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan topik yang sudah saya bagikan pada tiap kelompok ya. Misalnya eksternalitas, apa sih di eksternalitas problem atau kasus yang muncul ya. Ya sebaiknya di kasus di sekitar Anda, jangan jauh-jauh gitu ya. Ya, jadi problemnya apa di sekitar Anda, misalnya eksternalitas. Eksternalitas kan bisa banyak ya. Bisa tentang pencemaran lingkungan dari pabrik atau pencemaran sungai, bisa ada dampak pembangunan irigasi, pabrik atau apa ya, terserah ya, eksternalitas. Nah, jadi Anda ambil kasus spesifik ya. Ya misalnya kemarin Hairil tentang
pabrik apa tambang seng ya itu boleh sebagai kasus studi kasus tentang ini eksternalitas ya. Nah, nanti setelah dirumuskan kemudian cari solusi. Solusi kan berdasarkan masalah, apa berdasarkan teori ya. Teori kemudian hasil penelitian saya berarti harus mengakses teori, harus mengakses jurnal tentang eksternalitas ya. Nah, kemudian pemecahannya gimana? Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Ya, jadilah nanti sebuah kasus studi kasus ya untuk dipelajari, dianalisis, nah kemudian dipresentasikan ya, dipresentasikan. Nah, itu nanti dipresentasikannya ya apa kalau pertemuan 8 UTS ya mungkin di pertemuan sekarang kan pertemuan ketiga ya. Ya, pertemuan ketiga. Jadi mungkin minggu depan, 2 minggu ke depan, cukup 2 minggu, 3 minggu. Tapi pertemuan mingguannya tetap ada, cuman saya memberi waktu untuk problem based learning itu mungkin maksimal 2 minggu atau kalau 2 minggu sekarang kan pertemuan ketiga ya, kalau 2 minggu 5, 6, 7, 8. Nah, itu nanti 6, 7, 8 misalnya untuk presentasi ya, untuk presentasi hasil studi kasus Anda gitu ya. Nah, itu sampai UTS. Nah, studi kasus ini nanti bisa dibawa ke project gitu ya, ke project based learning ya. Nah, kalau studi kasus ini kan hanya membahas kasus saja ya, kasus, mengumpulkan data, menganalisis gitu ya. Nah, solusinya dari kasus itu gimana? Nah, itu sampai dengan UTS ya. Yang di hasilnya nanti hasil studi kasus ini dipresentasikan gitu ya. Nah, dan dari hasil studi kasus itu bisa nanti dilanjutkan untuk membuat project ya, yang lebih lebih detail lagi, mau dibuat karya tulis lebih spesifik lagi berarti ya teorinya, jurnalnya mungkin lebih diperkuat lagi nanti untuk project artikel misalnya ya terakhirnya. Nah, itu nanti itu kan ada waktu sekitar setelah UTS itu kan mungkin 7 sampai 8. UAS tetap ada ya, UAS tetap ada karena kalau UTS mungkin cukup dengan nantilah hasil presentasi dan ininya aja draft studi kasusnya gitu ya kalau UTS. Kalau UAS tetap nanti ada ya. Karena ini kan yang problem based learning kemudian project based learning dan itu kan masuk tim ya, kelompok tim based learning. Jadi hasilnya kemungkinan sama tiap kelompok ya. Meskipun saya tidak tahu yang kalau kelompok 5 orang mana yang paling banyak kontribusinya gitu ya. Ini jam ya. Jadi maaf nanti jadi nanti di breakout kemudian saya mungkin tetap mengamati room-roomnya ya. Ya, saya tetap mengamati roomnya ketika Anda berdiskusi karena ini jam 8 saya juga harus pindah ada apa? Buka Zoom yang lain ya. Jadi Zoom yang lain ini ke Batam saya ini mau ke Batam. Mau ke Batam, Sep. Aduh. Alah, Tapi virtual, Sep. Batamnya bukan naik oh pesawat. kirain teh berangkat, Pak. Iya, kalau tahun kemarin pergi sih 2018 pergi 17 pergi ke Batam ini enggak virtual. Kirain virtual. Ya, Pak. Jadi virtual enggak pergi saya. Jadi ini karena sekarang yang PPL itu ada di setiap daerah ya. Nah, ini ada 2 orang yang di Batam ini. Jadi saya harus menyerahkan mahasiswa ke kepala sekolah di SMA Negeri 1 Batam ya. Kalau dulu mah bisa terbang ke sana, sekarang enggak sih. Ya jadi mungkin penyerahannya juga lewat Zoom aja virtual gitu ya. Nah, itu aja. Nanti pas jam 8 ya. Jadi itu ya, jadi
mungkin nggak ketat, perkuliahan kita nggak ketat. Tiap minggu ketemu enggak ya. Tapi absen, Sinta tetap absen, tetap ada ya. Iya, Spot ada. Karena progresnya tetap saya ikuti tiap minggu. Ya, misalnya minggu ini apa, minggu ini apa, minggu ini apa. Jadi meskipun mungkin tidak ada kuliah sinkronus ya, tetap muka, tetap maya, tapi tetap aktivitas Anda di monitoring ya, kemudian progresnya ada. Misalnya minggu ini apa, minggu 3 hari ini apa, 3 hari kemudian apa, 3 hari mungkin per 3 hari. Ya, kalau 2 minggu kan 21 hari, mungkin 7 kali saya monitor untuk ngeprogres laporan sejauh mana Anda sudah membuat yang ditugaskan. Ya. Nah, kan itu sudah dibagi ya, ada 16 topik. Jadi nanti problem based learning dan project-nya berdasarkan topik-topik itu. Ya. Jadi Asep kebagian apa, Asep? Asep kebagian analisis biaya manfaat, Pak. Cost benefit. Itu bagus itu. Jadi nanti cari kasus-kasus project-project di Indonesia ya, kemudian diukur lah Ya. intinya. Salah satunya itu ya Pak, playover bisa kan ya? Bisa playover, hambalang tuh proyek-proyek yang mangkrak, berapa tuh kerugian yang mestinya benefitnya tuh ayah di koslan sekaluan. Iya, itu saya ada tukang basket. Ya, tapi tidak berarti Anda harus hitung sendiri ya. Mungkin ada tuh hasil-hasil penelitian, misalnya membahas proyek flyover atau jalan tol atau apa, atau tentang kereta cepat lah, apa terserah lah, pokoknya proyek pemerintah ya. Yang menarik justru yang bisa nanti proyeknya hasilnya bisa ditandingkan, bisa dipertandingkan karya Anda itu gitu ya, baik di PIMNAS atau di PKM. Jadi menghasilkan sebuah konsep, sebuah solusi, sebuah gagasan untuk memecahkan itu gitu ya. Nah, itu menarik. Waktu tahun kemarin juga itu cost benefit menarik ya. Dan bersentuhan dengan eksternalitas biasanya cost benefit ratio gitu ya. Jadi cost benefit ratio itu kan mengukur manfaat dari sebuah proyek dengan biaya yang dikeluarkannya gitu ya. Apakah layak dengan biaya sekian, manfaatnya sekian gitu ya. Nah, itu nanti bisa Anda mengumpulkan sendiri, kemudian diuji sendiri, dites sendiri. Bisa juga misalnya yang sudah dilakukan oleh orang lain ya, yang sudah diukur, dinilai oleh orang lain, silakan aja. Jadi Anda hanya mereview misalnya analisis cost benefit proyek apa yang sudah dilakukan oleh siapa, oleh kementerian apa, atau oleh AMDAL, oleh apa gitu ya. Jadi Anda boleh kumpulkan data sendiri, mengolah sendiri, menguji sendiri boleh, atau mencari dari beberapa misalnya ternyata playover itu sudah ada sih analisis benefit ratio-nya atau AMDAL-nya. Nah, silakan, tapi jangan dari satu sumber, mungkin ada 5 jurnal atau 4 jurnal atau 5 hasil riset. Nah, Anda nanti di-review 5 riset itu, 4 riset itu ya, yang terkait dengan cost benefit ratio project itu gitu ya. Nah, itu ya, boleh begitu, boleh ambil project, kumpulkan data ya. Kalau proyek kayak di Medan itu mungkin nggak ada ya, harus hitung sendiri, ngumpulkan data sendiri, hitung sendiri. Tapi kalau proyek-proyek yang nasional ya mungkin sudah ada, ya sudah ada dikaji oleh orang. Nah, itu nanti Asep tinggal ngumpulkan aja. Ya, misalnya playover di mana sudah dikaji oleh si A, si B, si C, si D. Nah, kita tinggal nge-review aja si A gimana, si B, si mana, C gimana. Nah, itu aja. Ya. Siap, Pak. Nah, Makasih, gitu saja mungkin ya. Bisa dipahami tugasnya, kegiatannya? Ada pertanyaan? Nah, untuk lebih jelasnya tentang PBL, PBL, PJBL, tentang time based learning itu saya sudah
sudah ada di WA, dan itu kemarin ada workshop juga ya, dosen-dosen workshop tapi bararingung oke orang kumaha cenah. Ya, ternyata pas disampaikan tuh gitu Pak. Nah, ini teh dari dulu kayak udah, dari dulu kayak sudah, cuma sekarang mungkin ketika kita ngajar ya rutinitas ya nu enak, dan nu ceramah masih lagi yang gitu ceramah dengekeun duka masuk duka henteu ya. Jadi kalau saya ceramah nggak tahu masih saya dengerin atau nggak dengerin keluar. Nah, ini sekarang yang lebih bermakna ya. Jadi betul-betul nanti ini Anda berinteraksi dengan dunia nyata, ya kemudian memotret, menjelaskan dunia nyata itu dengan teori, ya berarti kan Anda harus benar-benar baca teorinya, ya mendorong Anda. Nah, kalau hanya dengarkan teori tentang barang publik, pengertiannya gini macam-macam, itu mah pohon deh isukan ge. Nah, ini berarti Anda cari masalah, berarti Anda juga harus baca teorinya, ya misalnya tentang barang publik, nah apa ya. Nggak mungkin lah Anda mencari jurnal, mencari masalah tentang barang publik. Kalau barang publiknya ternyata berarti kan akan baca dulu. Ya, akan baca dulu apa sih eksternalitas, apa sih barang publik itu. Gitu ya. Apa sih cost benefit ratio itu gitu ya. Nah, itu yang diharapkan itu. Jadi ketika Anda ada problem, ya pasti cari teorinya. Ya, cari teorinya ya untuk memotret peristiwa fenomena yang ada di sekitar Anda itu, ya pasti akan membaca teori. Nah, tapi fokus itu ya hanya topik ya, bukan judul kasus, bukan judul proyek, hanya topik aja. Jadi silakan bisa barang publik, kan barang publik itu luas ya, bisa ke barang publik ya bisa ke apa saja ya, bisa ke jalan, ke taman, ke apa sih barang publik? Banyak, silakan aja mau, itu kan topiknya aja ya, kasusnya silakan aja banyak. Barang-barang publik itu termasuk ya pokoknya yang semua orang bisa, fasilitas umum ya, semua orang bisa memanfaatkan tanpa mengeluarkan biaya ya, barang publik itu ya. Jadi apa saja silakan, sangat inilah ya. Misalnya barang di Bandung itu kan banyak ini ya, banyak taman-taman ya. Ya, teman-teman UNJ ya, di Jakarta banyak taman, di Bandung juga banyak taman-taman. Nah, itu kan dikembangkan, ada yang pakai APBN, ada yang pakai ini ya, dari masyarakat ya, CSR ya. CSR dari perusahaan-perusahaan ya. Nah, itu bisa jadi kajian, bisa dari sisi eksternalitasnya, bisa dari sisi barang publiknya, bisa dari proyeknya juga bisa. Ya, bisa cost benefit ratio-nya juga bisa, tentang taman taman lansia taman lansia, taman film ya ada. Nah, itu banyak di Bandung. Nah, itu jadi satu objek itu ya bisa dari sisi kajian barang publiknya, dari sisi eksternalitasnya, dari cost benefit ratio-nya, itu bisa ya. Jadi ini diharapkan juga terjadi kolaborasi ya. Ini dengan teman-teman dari UNJ ya, kita ya maksudnya kalau mungkin ada kasus tuh di Jakarta, ini kolaborasi dengan UPI ya. Dan PKM itu karya ilmiah itu lebih bagus yang kolaborasi gitu ya. Ya. Jadi misalnya Pak Amir dengan dosen Universitas Kebangsaan Malaysia, wah itu bagus ya. Nah, ini juga udah bagus nih, ada 2 lembaga ini, masih dari UNJ dengan UPI ya. Sebuah artikel masuk jurnal Scopus, wah udah. Asep belum masuk Scopus, menang hadiah dari rektor Sep. Amin Pak, semoga ya Pak. Iya, makanya kemarin juga gini, masa hanya kimia saja yang masuk Scopus, mereka ekonomi kita barisa sih lama kalau digenjot. Iya. Ya gitu aja. Ada pertanyaan sebelum nanti breakout room ya. Kalau nggak bisa sampai 16 kelompok ya bagi mungkin 5 kelompok ya. 15 orang, tiga kelompok satu room, 3 kelompok satu room, boleh lah. Kalau misalnya tidak, kalau 16 mungkin terlalu banyak ya. Saya dibagi 5 room lah. 5 room, satu roomnya 5 kelompok,
3 kelompok misalnya gitu ya. Silakan nanti Jamal aturlah. Dan saya akan ngelihat juga di roomnya nanti ya. Saya juga kan bisa masuk ke room manapun. Ya. Jadi ini seperti ujian sidang juga kan. Kalau di teman UNJ Gusti ada Gusti? Gusti ada? Loh? Ada, Pak. Ada. Kalau di UNJ ujian sidang udah terbuka atau tertutup? Sidang apa, Pak? Sidang ujian sidang skripsi. Masih tertutup. Terbuka bisa. Mahasiswa bisa lihat nggak? Oh, masih tertutup, Pak. Oh, tertutup. Nah, kalau di UPI ini udah setahun yang lalu terbuka ya, Sep ya. Jadi Asep pun ujian sidang mun teu bisaeun kenyahoan tak kunaon teu bisaeun lulus tak ketahuan Sep. Kalau di UPI udah terbuka jadi Asep bisa nanti nonton ujian sidang mahasiswa ujian skripsi ya. Jadi mun Asep ujian teh mau deg-degan teh geus dipineng ningali ujian gitu. Ujian SIM Asep masih kena nya ujian eta ujian kena tilang apa sidang tilang. Oh, iya Pak. Ditilang mau pernah. Iya, iya. Jadi kalau di UPI ini dari setahun yang lalu udah ujiannya udah terbuka. Artinya setiap nanti breakout room, setiap room ada 10 mahasiswa, ada penguji 3 orang, ada kandidat yang akan ujiannya dan ada penontonnya mahasiswa 10 orang ya per room. Nah, itu jadi kita tidak ada udang di balik batu gitu ya. Betul nanti kalau masih nggak bisa ya nggak bisa gitu, ketahuan gitu ya, kalau bisa ya bagus ya bagus. Oke, ada pertanyaan ini sebelum breakout room? Dena, siapa? Dapa, Anissa? Cekap Pak. Paling berarti untuk ini Pak, untuk proyek yang sekarang 3 kelompok merger saya begitu. Jadi ke problem aja ya, problem listening aja ya. Studi kasus aja dulu. Yang proyeknya mah nanti itu setelah UTS itu mah. Yang bikin studi kasus aja dulu membahas kasus gitu. Tapi di merger Pak, 3 kelompok. Iya disatukan 3 kelompok atau satu apa hanya kelompoknya tetap rumahnya? per topik itu gitu ya. Satu kelompoknya tetap topik, cuma nanti mungkin diskusi untuk membuat kasusnya bolehlah berdiskusi 3 kelompok gitu ya. Tapi yang kasusnya mah tetap berdasarkan topik-topik yang sudah dibagi. Gitu ya. Itu mah hanya untuk dibagi-bagi room itu untuk diskusi aja. Kan kalau lebih banyak kan mungkin lebih diskusi 3 orang mungkin hasilnya akan lebih bagus. Kalau diskusi 10 orang lebih bagus daripada diskusi 3 orang gitu ya. Banyak masukannya nanti. Tapi tetap per kelompoknya per topik itu gitu ya. Tapi untuk pembuatan kasusnya, studi kasusnya ya bisa berdiskusi gitu ya. Kalau sampai 16 room ini rencet lah. Nge-lag biasanya waktu kemarin aja 7 room banyak nge-lag gitu ya, banyak yang nggak bisa masuk gitu ya. Oleh karena itu mungkin 5 room aja, 1 room. Kan ada 16 kelompok, 5 room, 3 kelompok sekitar 15 orang atau 14 orang gitu ya. Untuk menghindari sinyalnya juga sih sebenarnya. Ya. Jadi silakan saya tetap monitoring gitu ya. Saya tetap nanti akan masuk ke room-room satu ada siapa membicarakan apa saya lihat. Cuman mungkin saya nggak aktif. Nanti aja setelah jam. Nah nanti setelah jam 9-an ya kita masuk lagi ke room utama gitu ya jemaah. Jadi breakout mungkin 1 jam. Ini setengah 9, setengah 8 sampai setengah 9 nanti jam 9 kurang seperempat kembali lagi ke room utama gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan di ini aja deh. Siap Pak. Jadinya 5 room aja Pak. Soalnya Ya. udah bikin 16 room. Wah jangan nanti ini bisa. Tapi kalau bisa sih nggak apa-apa. Takutnya ke waktu kemarin itu mau kaku 7 room aja jadi Pabaliut. Tapi coba aja sih, bisa nggak 16? Ya dicoba dulu aja ya Pak. Nah, Udah dibikin roomnya tinggal dibuka aja. Kan nanti bisa join masing-masing ya, join room. Langsung gini Ya. aja, kelompok 1 room 1, kelompok 2 room 2 gitu aja. Jadi joinnya mudah ya. 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 Silakan Jamal. Ya, siap.
Nanti Saya ini teman-teman mau tinggal. mau pindah ke Zoom lain gitu. Ya, siap Pak. Ya, Nanti silakan teman-teman jemaah. tinggal Ya, masuk roomnya aja sesuai Iya. topiknya. Ada nama topiknya. ya silakan jemaah. Udah dibuka, tinggal join aja sendiri-sendiri. Ngapain? Ngapain? Bahas apa aja sih, Rik? Orang bingung sih. Ya studi kasus lah. Oke. Ini si Destra mau studi banding sana. Studi banding kelompok. Orang takutnya nanti di kelompok diem-diem aja gitu gara-gara nggak ngerti apa-apa. Mending mana cari dulu kasus yang terkait dengan topik yang mana, yang kebagian sama kelompok mana. Misalnya orang ini, Rik, kan orang dapatnya kan kebijakan fiskal dalam pengangguran ya. Berarti apa, Rik? Apa ya? Kalau kebijakan fiskal berarti kan biasanya berhubungannya sama pajak kayak gitu mungkin ya. Oke. Oke, Rik, nuhun, Rik. Ese topiknya. Haji. Berhubungan sama tadi kan mati dulu. Mau diskusi apa? Ya, tahu. Nggak tahu lagi. Masa diem-dieman aja. Cek, kedengaran kan? Dengar. Oke. Sebelumnya tadi ada yang dengar gak disuruh apa? Aku nggak dengar. Mungkin yang Arif atau Fandi tadi dengar Fandi ngomongin. Disuruh ngabarin gitu di berita.